Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 3D jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pengembangan media pembelajaran. Sebelum kita ke tahap selanjutnya, di sini kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Irma Putri Rulani dengan NIM 2001061106. Nama saya Rania Amelia Putri dengan NIM 20010610. Nama saya Marcia Amalia NIM 2001060097. Baiklah, sebelum ke proses pembuatannya, kami akan mengenalkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Pertama-tama, jadi di sini kami menggunakan seng bekas berukuran 60 x 60. Kemudian ada kardus bekas yang ukurannya sama dengan seng tadi. Dan sebagai wajah dari papannya, kami menggunakan stiker yang sudah kami print dengan ukuran yang sama seperti bahan sebelumnya. Kemudian ada gambar binatang dan panah yang sudah kami print. Kemudian ada kardus bekas lainnya yang kami gunakan sebagai alas dari gambar binatang dan panah tadi. Kemudian ada magnet yang berfungsi untuk menempelkan gambar tadi dengan papan magnetnya. Kemudian alat-alatnya di sini kami sediakan gunting, cutter, lem kertas, lakban hitam, dan lem tembak beserta isi. Langkah pertama adalah di sini kami menempelkan kardus bekas tadi beserta seng bekas tadi dengan lem tembak. Karena ini judulnya dari barang bekas, jadi jangan lupa kita pakai yang bekas ya. Lihat tuh, sengnya masih agak debu-debuan. Tipsnya, karena kita menggunakan lem tembak yang kalau misalkan lama dibiarkan akan kering, jadi kita tempel sedikit demi sedikit dari ujungnya biar lem tembaknya tidak cepat mengering. Nah, ini detailnya ya, bisa dilihat. Kita menempelnya sedikit demi sedikit dari ujung ke ujung biar lemnya itu merekat dengan baik. Kemudian pada step kedua, di sini pada pinggiran seng kami beri lakban hitam agar seng dan kardus lebih merekat lagi, dan juga pada pinggiran seng yang tajam bisa tertutupi agar saat memegangnya tidak mudah terluka. Jangan lupa ya, ketika kita membuat sebuah media pembelajaran, kita harus pastikan dulu media pembelajaran tersebut aman dan nyaman untuk digunakan oleh anak-anak. Kemudian, setelah seng dan kardus bekas direkatkan menggunakan lem tembak dan pinggirnya diberi lakban hitam, step selanjutnya adalah kita akan menempelkan stiker yang sudah kita print tadi ya di atasnya. Nah, inilah detail penempelan stikernya ya. Jadi kita tempelnya dari ujung ke ujung untuk meminimalisir gelembung-gelembung yang ada di tengah papannya nanti. Kebetulan di sini adanya kardus bekas, jadi kita manfaatin saja. Buat teman-teman bisa pakai benda apapun, yang penting bisa mendorong stikernya untuk meminimalisir gelembungnya ya. Nah, inilah hasilnya, keren kan? Selanjutnya kita akan memotong gambar yang sudah kita print tadi sesuai dengan bentuknya ya. Gunting. Jadi di sini kita bagi tugas ya. Ada yang memotong gambar hewannya dan ada yang memotong gambar panahnya. Jadi cara mengguntingnya, kalian harus benar-benar pastikan guntingnya itu sesuai dengan bentukan gambarnya ya. Jadi ini nih detailnya buat teman-teman yang mau lihat, pelan-pelan tapi pasti. Kemudian setelah semua gambar dipotong sesuai bentuknya, nah sekarang saatnya kita memotong kardusnya sesuai juga dengan bentuk gambar kertasnya tadi. Nah, untuk memastikan potongan kardusnya sama dengan bentuk dari gambarnya, jadi kita gambar dulu ya di permukaan kardusnya agar nanti pas dipotong itu sesuai dengan gambarnya. Nah, agar kerjanya lebih cepat, tipsnya kita bagi tugas ya. Nah, satu orang itu menggambar bentuk dari kardusnya. Kemudian 2 orang lagi menggunting ya. Nah, setelah semua kardusnya dipotong, sekarang kita akan merekatkan gambar dengan kardusnya menggunakan lem kertas ya.
Yeay, akhirnya kita sampai di step terakhir. Nah, pada step terakhir ini kita tinggal menempelkan magnet dengan gambar-gambar tadi ya, menggunakan lem tembak agar lebih kuat. Jadi magnet yang besar kita gunakan untuk menempel gambar-gambar binatang, kemudian magnet yang kecil kita gunakan untuk menempel gambar-gambar anak panah. Dan akhirnya jadi deh. Nah, seperti ini ya look terakhirnya teman-teman. Jadi gambarnya itu bisa dipindah sesuai dengan rantai makanan yang akan dibuat oleh anak-anak, mulai dari yang sederhana sampai kompleks. Nah, adapun cara penggunaan media pembelajaran papan magnet ini yaitu setelah guru menjelaskan materi tentang ekosistem atau rantai makanan, jadi guru dapat melatih kembali kemampuan siswa dalam menangkap materi yang sudah dijelaskan tersebut. Nah, dengan cara guru dapat memanggil siswa secara perseorangan atau satu persatu ke depan untuk mengurutkan kembali rantai makanan tersebut, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks dengan urutan-urutan yang tepat, mulai dari produsen, kemudian konsumen sampai dengan pengurai atau dekomposer. Baiklah, adapun contoh dari penggunaan media pembelajaran papan magnet ini. Pertama, padi. Di sini padi berperan sebagai produsen. Nah, padi akan dimakan oleh belalang. Di sini belalang berperan sebagai konsumen pertama. Kemudian belalang akan dimakan oleh katak, di mana di sini katak berperan sebagai konsumen kedua atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Nah, di sini ular berperan sebagai konsumen ketiga atau konsumen tersier. Kemudian ular akan dimakan oleh elang. Nah, di sini elang berperan sebagai konsumen keempat atau konsumen final. Nah, elang akan mati. Kemudian akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, dekomposer dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa-sisa dari elang yang sudah diuraikan oleh dekomposer akan diserap oleh padi atau produsen. Nah, begitulah seterusnya. Bagaimana? Mudah bukan? Adapun manfaat media pembelajaran rantai makanan diantaranya memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan, mengefektifkan interaksi antara siswa dan guru. Kemudian siswa menjadi lebih aktif dikarenakan siswa dapat menggunakan langsung media pembelajaran yang ada. Kemudian siswa dapat melatih konsentrasi dalam menangkap materi yang disampaikan. Baik, begitulah tadi proses pembuatan, cara penggunaan hingga manfaat dari media pembelajaran papan magnet ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.